Halo, Aryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk kamu bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang investasi saham buat orang yang gaji UMR. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa investasi saham itu cuma untuk orang kaya. Karena banyak orang yang menganggap kalau investasi saham itu butuh modal yang sangat besar. Sehingga wajar investasi saham itu dianggap sebagai investasi untuk orang kaya. Banyak juga yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan untuk investasi. Mengenai yang satu ini memang kemungkinan untuk investasi itu kecil karena biasanya uang sudah habis terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok. Tapi anggapan bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya itu kurang tepat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya investasi saham itu nggak perlu biaya atau modal yang sangat besar. Bahkan dengan uang Rp100.000, kamu bisa berinvestasi saham. Salah satu hal yang penting jika kamu ingin investasi saham adalah pengelolaan keuangan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, maka kamu pun akan mampu menyisihkan sebagian uangmu untuk investasi saham. Kalau kamu memang tertarik untuk investasi saham, maka ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan, antara lain cash flow kamu itu harus positif. Kalau kamu tertarik untuk investasi saham, ada satu hal yang wajib kamu persiapkan, yaitu pastikan arus kas kamu itu positif. Apa itu arus kas positif? Secara sederhananya, pemasukan kamu harus lebih besar dari pengeluaran kamu. Hemat pengeluaran kamu untuk hal-hal yang di luar kebutuhan. Kurangi sebanyak mungkin pengeluaran yang sifatnya keinginan. Kamu harus mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Misalnya, kamu bisa mengurangi makan di luar. Biasakan bawa bekal. Kurangi kegiatan menonton di bioskop, dan sebagainya. Memang, kegiatan-kegiatan tersebut terkesan sepele. Namun, jika dihitung lagi, maka kegiatan-kegiatan tersebut membuat pengeluaran kamu membengkak. Yang berikut adalah sudah tidak memiliki hutang konsumtif. Hutang bisa dibagi menjadi dua, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif artinya hutang yang bisa menambah penghasilan atau menghemat pengeluaran kamu. Sedangkan hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk keinginan dan menambah pengeluaran. Contoh dari hutang produktif misalnya, kamu membeli sepeda motor dengan mencicil. Tujuannya untuk menghemat pengeluaran transportasi. Karena setelah dihitung ternyata dengan sepeda motor kamu bisa menghemat biaya transportasi dan waktu. Namun cicilan sepeda motor itu bisa menjadi hutang konsumtif. Jika sebenarnya kebutuhan kamu adalah sepeda motor seharga 18 juta rupiah, tapi kamu malah ngambil cicilan untuk sepeda motor seharga 30 juta. Berikutnya yang harus kamu persiapkan adalah kamu harus memiliki dana darurat. Dana darurat itu sangat penting sebagai jaring pengaman. Dana darurat ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak. Misalnya ketika harus masuk rumah sakit karena kecelakaan atau tiba-tiba kamu mengalami pemutusan kerja. Besaran dana darurat ini adalah sebesar 3 kali jumlah pengeluaran kamu sebulan. Itu bagi kamu yang masih single. Kalau kamu yang udah nikah tapi belum punya tanggungan, maka jumlah dana daruratnya adalah sebesar 6 kali jumlah pengeluaran kamu sebulan. Dan sementara kalau kamu yang udah menikah dan sudah punya anak, maka jumlah dana daruratnya pun semakin besar, yaitu 12 kali jumlah pengeluaran kamu dalam sebulan. Dana darurat ini sebaiknya kamu simpan dalam instrumen yang liquid yang bisa kamu ambil sewaktu-waktu. Misalnya dalam tabungan, baik tabungan uang maupun tabungan emas.
Tidak disarankan menyimpan dana darurat di instrumen yang kurang liquid, seperti deposito atau obligasi. Yang berikutnya adalah yang harus dipersiapkan adalah memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu sangat penting karena ketika sakit, apalagi sakit parah, biasanya membutuhkan dana yang sangat besar. Itulah sebabnya asuransi kesehatan itu sangat penting. Sebagai orang Indonesia, sebenarnya diuntungkan dengan adanya BPJS karena BPJS juga mengcover penyakit-penyakit parah. Sehingga minimal asuransi kesehatan yang kamu miliki adalah BPJS. Kalau kamu udah lebih mampu, bisa ditambah dengan asuransi swasta. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah kamu harus belajar. Investasi saham itu bukan kayak investasi lain seperti deposito, emas atau obligasi yang nggak perlu pengetahuan yang terlalu mendalam. Kalau kamu ingin investasi saham, kamu itu harus meluangkan waktu untuk mempelajari investasi ini. Karena tanpa pengetahuan yang mencukupi, maka kamu beresiko untuk rugi. Mempelajari investasi saham saat ini jauh lebih mudah karena aksesnya juga mudah. Banyak sekali buku-buku tentang saham yang sudah terbit. Kursus-kursusnya juga banyak. Selain itu, edukasi gratis pun begitu banyak tersedia. Sehingga nggak ada alasan lagi kesulitan akses untuk belajar. Itulah tadi beberapa langkah persiapan sebelum kamu berinvestasi saham. Pastikan ketika kamu mulai investasi saham, kamu itu udah mulai melakukan semua persiapan tersebut. Lalu gimana kalau kamu sudah melakukan langkah persiapan yang tadi sudah saya sebut? Berikutnya kamu bisa mulai investasi saham. Caranya adalah pertama, sisihkan penghasilan di awal itu minimal sebesar 10%. Kamu harus menyisihkan penghasilan kamu di awal. Jangan menyisihkan penghasilan di akhir. Alias kalau ada sisanya aja. Biasanya kalau kamu menyisihkan penghasilan di akhir, umumnya penghasilan kamu itu nggak akan ada sisanya. Lalu jumlah penghasilan yang sebaiknya disisihkan juga minimal 10%. Kalau gaji kamu 1 juta rupiah, maka usahakan sisihkan sebesar 100 ribu rupiah untuk investasi saham. Langkah berikutnya adalah kamu bisa meningkatkan porsi investasi ketika penghasilan kamu naik. Ketika penghasilan kamu udah naik, kamu bisa menaikkan porsi investasi kamu, misalnya dari 10% jadi 15%. Agar bisa menaikkan porsi investasi kamu, caranya adalah dengan berusaha untuk naik gaji, mencari penghasilan tambahan, dan juga mempertahankan lifestyle. Artinya, jangan karena penghasilan naik, lifestyle juga naik. Berikutnya adalah mendaftarkan diri di broker. Kamu nggak bisa gitu aja ujuk-ujuk beli saham. Kalau kamu ingin beli saham, ya kamu harus melalui sebuah perusahaan broker. Sehingga untuk berinvestasi saham, kamu harus memiliki rekening di perusahaan broker. Pilihlah perusahaan broker yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah jumlah kelolaan dananya juga besar, serta umurnya juga sudah cukup lama. Faktor lainnya adalah biaya dan fitur yang dimiliki. Pilihlah broker dengan biaya terendah dan punya fitur-fitur yang memang kamu butuhkan. Lalu hal berikutnya setelah kamu mempersiapkan adalah pilihlah saham-saham blue chip. Sebagai langkah awal, kamu itu bisa memilih saham blue chip. Mengapa demikian? Karena saham blue chip itu punya likuiditas yang cukup tinggi, tapi kenaikan dan penurunan harganya nggak terlalu drastis. Saham blue chip ini juga bisa bermanfaat untuk membiasakan kamu terlebih dahulu sebagai investor baru, atau dengan kata lain, proses adaptasi terlebih dahulu. Kalau kamu langsung beli saham gorengan ketika mengalami penurunan harga yang terlalu dalam atau bahkan nyangkut, bisa bikin kamu kapok, nggak mau lagi investasi saham. Selain itu, sambil kamu beradaptasi dengan investasi saham, kamu bisa sambil belajar mengenai investasi saham. Sebagai awalan, kamu bisa pilih saham seperti BCA, Telkom, BRI, dan Sido Muncul. Investasi saham itu memang bukan untuk semua orang, tapi investasi saham bukan cuma untuk orang kaya.
Buat kamu yang gajinya masih UMR pun bisa berinvestasi saham. Meskipun terbatas, kamu itu punya pilihan, yaitu berusaha atau mencari penghasilan tambahan. Tentu aja disertai dengan mempertahankan gaya hidup kamu. Artinya, ketika kamu punya peningkatan penghasilan, entah dari pekerjaan kamu sekarang atau melalui pekerjaan sampingan, jangan sampai kamu itu tergoda untuk meningkatkan gaya hidup kamu. Karena jika gaya hidup kamu mengalami kenaikan, akan sangat sulit untuk turun. Gaya hidup itu sangat gampang buat naik, bisa dipertahankan, tapi sulit untuk diturunkan. Itulah sebabnya ketika penghasilan kamu naik, usahakan gaya hidup kamu itu ya jangan ikut naik alias tetap. Ingatlah bahwa investasi saham itu bukanlah cara untuk jadi kaya dengan cepat. Tapi jika berhasil, kamu juga bisa jadi orang kaya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang investasi saham buat orang bergaji UMR. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.